Beredar di media sosial, Presiden mengumumkan pemberlakuan skema pensiun fully funded, skema yang akan membuat pensiunan mendapatkan 1 miliar rupiah. Bagaimana faktanya? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini dan 5 keuntungan yang akan didapatkan oleh pensiunan dalam skema fully funded nanti. Berita ini kita update pada Senin 14 April 2025. Berikut kita ulas fakta terkait dengan Presiden umumkan skema pensiun fully funded. Dari tahun ke tahun, beban negara melalui APBN untuk pensiunan PNS terus meningkat. Rata-rata pensiunan ASN naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini diperkirakan ada 3,76 juta pensiun, yang mana meningkat dari tahun 2024 yang berjumlah 3,65 juta pensiun. Bahkan tahun 2029 diperkirakan mencapai 4,25 juta pensiunan di Indonesia yang kini masih menjadi beban APBN. Baru-baru ini beredar di media sosial bahwa Presiden Prabowo katanya mengumumkan skema fully funded. Lantas apa saja keuntungan bagi pensiunan dan kapan mulai berlakunya skema fully funded ini? Nah, beban APBN untuk membayar pensiunan PNS pun terus meningkat. Tidak hanya peningkatan dari jumlah pensiunan, otomatis beban APBN pun meningkat. Pada tahun 2024 lalu, APBN menanggung bayaran 164,4 triliun untuk pensiunan PNS. Belum lagi biaya operasional pembayaran uang pensiun ASN dan TNI Polri yang ditaksir mencapai 850 miliar pada tahun 2025 ini. Uang pensiun PNS setiap bulannya adalah tanggungan APBN dan akan terus menjadi beban negara bila tidak dilakukan penyesuaian. Untuk itu, perubahan skema pensiun PNS semestinya digeser dari PSUGO menjadi fully funded. Terdengar kabar dan beredar berita, Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kemenq RI saat ini tengah mematangkan skema pensiun PNS, TNI, dan Polri. Bahkan beberapa media sosial pun memberitakan bahwa Presiden telah mengumumkan terkait dengan skema pesangon ini. Nah, melalui skema fully funded, berarti pemerintah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis tiap bulannya, sejak mulai bekerja menjadi PNS. Begitu pula dengan si PNS-nya. Nah, berikut ada 5 keuntungan perubahan skema pensiunan PNS dari PSUGO menjadi fully funded. Yang pertama, uang pensiun PNS tidak lagi jadi beban negara atau APBN, melainkan berasal dari akumulasi iuran yang disetor pemerintah dan pemberi kerja. Pemberi kerja, pemerintah, dan PNS sebagai pekerjanya. Kedua, pendanaan uang pensiunan PNS menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga dapat mengurangi beban negara dan biaya operasional. Ketiga, selama iuran didanakan, dapat diinvestasikan, sehingga dana tumbuh optimal dan dapat mengurangi nilai kewajiban negara. 4. PNS ikut menyetor iuran pensiun dari gajinya, sebagai bagian disiplin menabung sekaligus kesadaran untuk mempersiapkan masa pensiun. Kelima, mendapatkan insentif pajak pada saat uang pensiun dibayarkan kepada PNS yang pensiun. Nah, itu sederet 5 keuntungannya. Nah, sudah menjadi konsekuensi skema pensiun fully funded jika diterapkan pada PNS, maka negara perlu menyiapkan anggaran iuran pensiun setiap bulannya, dan si PNS membayar iuran pensiun dari gajinya. Kemudian, beredar juga di media sosial ramai di media sosial bahwa Presiden katanya telah mengumumkan rencana fully funded ini, yang mana mendapatkan potensi dana hingga 1 miliar rupiah. Belakangan ini publik, khususnya para pensiunan, ramai memperbincangkan topik soal pesangon bagi PNS yang pensiun. Tidak sedikit yang berharap ada kompensasi besar, layaknya pegawai swasta saat memasuki masa purna tugas. Tapi bagaimana kenyataannya?
apakah pensiunan atau skema pensiunan benar-benar sudah diumumkan oleh Presiden? Secara umum, pesangon adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pegawai saat berakhirnya hubungan kerja, termasuk karena pensiun atau PHK. Definisi ini umum berlaku di sektor swasta. Namun untuk PNS, pesangon ini dikenal dengan istilah fully funded. Yang ada saat ini adalah pembayaran pensiun bulanan sesuai dengan skema yang masih digunakan, yaitu PSUGO. Skema PSUGO berarti potong gaji, bayar pensiun bulanan. Sistem PSUGO merupakan skema lama yang masih digunakan saat ini. Dalam skema ini, yang pertama, iuran pensiun dipotong dari 4,75% dari gaji pokok PNS. Kedua, dana tambahan berasal dari APBN. Ketiga, tidak mencakup tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya. Akibatnya, besaran pensiun bulanan relatif kecil dibandingkan penghasilan saat aktif, karena hanya dihitung dari gaji pokok. Tak heran, banyak pensiunan yang merasakan penurunan signifikan dalam pemasukan. Skema baru fully funded, harapan PNS masa depan. Pemerintah tengah menyiapkan skema pensiun baru bernama fully funded. Jika skema ini diterapkan, maka pertama, iuran dihitung dari total penghasilan bukan hanya gaji pokok. Kedua, PNS bisa menentukan sendiri besaran iuran bulanan, misalnya 5% sampai 10%. Ketiga, dana dikelola oleh lembaga seperti PT Taspen dan diinvestasikan. Keunggulannya, dana yang terkumpul bisa dicairkan sekaligus saat pensiun, mirip seperti pesangon versi PNS. Bahkan dalam pernyataannya, Menpan RB Cahyokumolo pada waktu itu menyebutkan bahwa potensi dana pensiun bisa mencapai 1 miliar bagi PNS dengan masa kerja panjang dan iuran besar. Kemudian, sebagai ilustrasi, pertama, seorang PNS menyisihkan 1 juta per bulan selama 30 tahun, sehingga total tabungan pokok menjadi 360 juta. Dengan imbal hasil investasi, nilai akhir bisa mendekati atau bahkan melebihi 1 miliar, tergantung pada performa pengelolaan dana. Namun perlu dicatat, ini adalah maksimal potensi, bukan standar. Besar kecilnya dana pensiun dalam skema ini tergantung pada jumlah iuran per bulan, lama waktu menabung, serta kinerja investasi dana. Kapan fully funded akan diberlakukan? Benarkah Presiden telah mengumumkan fully funded ini? Hingga April 2025, belum ada tanggal resmi diberlakukannya skema fully funded. Atau dalam artian lain, belum ada Presiden mengumumkan terkait dengan pemberlakuan skema fully funded. Jadi, apabila ada yang memberitakan bahwa Presiden telah mengumumkan pemberlakuan skema fully funded, itu artinya beritanya tidak benar. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap pertama, kajian kebijakan, kedua, penyusunan regulasi, ketiga, sinkronisasi fiskal nasional. Namun, dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, disebutkan bahwa reformasi pensiun ASN adalah agenda mendesak. Rancangannya, pertama, skema lama tetap berlaku untuk PNS aktif saat ini. Yang kedua, skema baru fully funded akan diterapkan untuk ASN baru dan P3K di masa depan. Pesangon belum ada, tapi harapan ada. Saat ini tidak ada pesangon bagi PNS pensiun, yang ada hanya pembayaran bulanan pensiun sesuai gaji pokok. Namun ke depan, skema fully funded membuka peluang besar bagi PNS untuk menikmati dana pensiun lebih besar, fleksibel, dan dikelola secara profesional.